Kamu siapa? Siapa perempuan tak dikenal semalam itu? Kenapa cuma dia yang tidak membuatku alergi? Bos Jing. Pergi. Cek CCTV sekarang. Cari orang yang masuk ke kamarku tadi malam. Sekalian suruh pengacara Chen ke ruanganku. Sialan. Siapa yang berani memberiku obat terangsang tadi malam? Buat dia bayar mahal. Nyonya muda. Tuan muda. Dia pulang. Nyonya muda, ini dari Bos Jing untuk Anda. Dia mau menceraikanku. Benar. Bos Jing sudah menandatangani surat perceraiannya. Sudah ditandatangani? Bagus. Aku bebas dari perjodohan. Ternyata baru 3 tahun sudah cerai. Xia Guoguo. Dasar murahan. Pergi main kemana semalam? Tidak ada apa-apanya. Aku lihat sendiri. Masih berani bohong? Panggil orang, geledah dia. Nyonya, ketemu. Barang bukti sudah ada. Masih mau mengelak? Ini baju baru yang kubeli kemarin. Anak kurang ajar. Masih keras kepala. Anda orang tua. Tamparan tadi ku terima. Tapi aku dan anak Anda sudah resmi bercerai. Cerai? Untung kamu masih tahu diri. Kamu memang tidak pantas untuk anakku. Sudah ketemu. Perempuan tadi malam itu bernama Xia Guoguo. Dia datang untuk pesta kelulusan. Tapi sepertinya dia diberi obat perangsang oleh seseorang. Makanya dia salah masuk ke kamar Anda. Si Xia Guoguo ini. Sepertinya dia sudah menikah. Aku paham. Bos Jing, surat perceraiannya sudah ditandatangani Nyonya muda. Dia tidak mengamuk? Tidak. Xia Guoguo. Halo. Xia Guoguo, cepat pulang. Gak, aku masih ada urusan nanti siang. Kalau kamu masih mau ibumu yang sekarat di UGD itu hidup, cepat balik sekarang juga. Suruh aku pulang kenapa? Dasar anak durhaka. Berani-beraninya kamu minta cerai dari Jing Xingxi, hah? Jangan marah-marah dulu. Jangan lupa urusan penting kita. Kamu sekarang balik ke sana. Pakai cara apapun. Kamu harus tetap tinggal di keluarga Jing. Nggak mungkin. Masa aku mau lompat ke lubang neraka yang sama 2 kali? Kalau gitu aku telepon sekarang juga. Langsung kuntikan biaya pengobatan ibumu. Kamu pikir Jing Xingxi itu siapa? Bisa kalian permainkan berkali-kali? Itu urusan kalian sendiri. Aku nggak bisa mikirin cara. Kecuali dia sendiri yang jemput aku. Tuan, Nyonya, Tuan Muda Jing datang. Apa? Cepat bangun. Bukankah dia pria dari hotel tadi malam? Jangan-jangan. Kamu Jing Xingxi? Harusnya kamu panggil suamiku. Sopan sedikit kalau bicara dengan Tuan Muda Jing. Tuan Muda Jing, silakan duduk. Tidak perlu. Aku datang menjemput Gogo pulang. Kita sudah resmi bercerai. Perjanjiannya sudah kubatalkan. Kamu tetap Nyonya Jing. Pergi. Lepaskan aku. Kenapa bisa begini? Katanya Jing Xingxi itu pria berwajah buruk? Kalau tidak, mana mungkin giliran Xia Guoguo? Otak lo sakit ya? Lo mau kemana? Aku mau pulang. Ikut kamu ya. Ini rumah lo. Kita sudah cerai. Ini namanya penahanan ilegal. Surat perceraiannya sudah hilang. Dan berkasnya belum diurus. Secara hukum, kita masih pasangan sah di mata hukum. Bukannya sudah sepakat cerai? Kok lo ingkar? Bos Jing rapat darurat. Saya sudah parkir di depan. Aku paham. Kalian berapa orang? Jaga dengan baik-baik. Siap. Aku. Tante, ini hadiah untuk Tante. Chen 11 nih, kamu memang perhatian. Tante, aku dengar Xingxi sudah bercerai. Xingxi sudah punya kemampuan di luar negeri. Seharusnya sudah tidak masalah dekat dengan perempuan. Iya. 2 hari ini, aku akan undang Xingxi makan malam. Kalian juga sudah lama tidak bertemu.
jalin lagi hubungan kalian. Terima kasih, Tante. Nyonya muda sudah dibawa pulang ke kediaman Jing. Sepertinya mereka tidak berniat bercerai. Apa? Anak kurang ajar itu pasti masih mengincar harta keluarga Jing. Kali ini akan kurobek-robek si dasar menyebalkan itu. Xia Guoguo, perempuan murahan tak tahu malu. Berani-beraninya muncul di kediaman Jing. Enyah kau dari sini. Tante, sudahlah. Tak perlu marah sama orang luar, tidak sepadan. Kenapa aku ada di sini? Tanya saja putra kesayanganmu. Hari ini aku bersihkan keluarga Jing dari sampah sepertimu. Ah? Kamu berani menyeramku? Kurang ajar. Xia Guoguo, kamu berani menampar Tante. Zhao Chenxi, apa yang kamu lakukan? Xingzi. Dia tadi mau menyerangku duluan. Kurang ajar. Ada dia di rumah ini, kita tidak bisa hidup tenang. Memang bukan ibu yang tinggal serumah dengannya. Lain kali jangan bawa orang-orang aneh seperti ini ke sini. Xingzi, apa kabarmu akhir-akhir ini? Jiesen, antar nyonya keluar. Nyonya, silakan. Sabaran, sebenarnya racun apa yang dia kasih ke Xingzi? Xingzi berani mengabaikanku? Xingzi, sadarlah. Perempuan ini sama sekali tidak pantas masuk ke keluarga Jing. Dia selingkuh di belakangmu. Perempuan seperti ini. Entah penyakit kotor apa yang dia bawa dari luar. Baju selingkuhannya saja dibawa pulang ke rumah. Aku sudah kotor. Kamu cepat cari yang baru saja. Kotor di mana? Nanti malam suami bantu cuci. Kalian? Ah? Xingzi, aku tahu kamu tidak percaya ucapanku. Aku punya bukti perselingkuhannya. Bawa buktinya ke sini. Lihat ini. Hah? Dia merasa bersalah? Xingzi itu terlalu baik. Kenapa kamu tega mengkhianatinya? Sudah selesai? Ini kemejaku. Mana mungkin? Perempuan menyebalkan ini tidak ada apa-apanya dibanding Chen 11 kita. Kalau memang kemejamu, kenapa bisa ada di hotel? Kamu tahu apa? Ini cara kami menambah gairah. Jiesen, ambil kemejaku. Tunjukkan ke nyonya baik-baik supaya dia paham. Mana mungkin? Silakan, Nyonya. Jing Xingzi, aku sedang ganti baju. Takut apa? Bukannya sudah pernah lihat? Jangan sebut-sebut lagi kejadian malam itu. Boleh, asal kita ciptakan kenangan baru. Cukup. Kamu pikir ini lucu? Kalau suka, lakukan aku seperti Sing. Kalau tidak, jangan biarkan aku terbengkalai 3 tahun. Itu cuma kecelakaan. Kita bisa mulai dari awal. Sudah, jangan bahas lagi. Aku tak peduli jadi Nyonya Jing. Selain tidak kelaparan, tidak ada untungnya sama sekali. Kenapa? Jadi nyonya Jing bikin kamu tersiksa? Berapa banyak perempuan di luar sana yang mati-matian ingin posisimu? Kamu beruntung. Harusnya bersyukur. Aku tak pernah dapat nafkah sepeser pun. Mending aku cari kerja apa saja di luar sana, daripada jadi istri pajangan kayak gini. Jiesen, kenapa Xia Guoguo tidak dapat uang bulanan? Bos Jing, katanya jangan pedulikan dia. Nah, kan? Aku tidak salah tuduh, kan? Ini untung. Oh, bebas, Lizzie. Kartu hitam? Aku tak mau terlibat lagi. Aku tidak mau uangmu. Ambil kembali. Kamu sudah pikir matang? Kalau lepas dariku, bagaimana kamu menjelaskannya ke keluarga Xia? Kalau mereka menyusahkan ibumu lagi, bagaimana? Kamu menyelidikiku? Terus kenapa? Aduh, Guoguo, kamu harus bantu aku hari ini. Kenapa, Ayah? Penari terkenal yang aku booking hari ini, Kong Kue. Dia sakit perut dan harus dirawat di rumah sakit. Tolong gantikan aku naik panggung 2 menit. Nggak bisa, Kak Yan. Aku nggak bisa naik. Santai aja. Lampunya kelap-kelip, nggak ada yang bisa lihat jelas kok. Iya kan? Lagian dia balik lagi setelah infus selesai. Ya? Ayolah, bantu aku. Kalau nggak, aku bisa dipecat hari ini. Iya, deh. Berikutnya adalah momen tari solo Kong Kue. Penawar tertinggi berhak menikmati tarian Kong Kue sendirian. Dimulai sekarang. Bagus. Sudah ada tamu yang menawar. Kenapa kakak senior ada di sini? Apa dia akan mengenaliku? Kakak senior. Lihat, bukankah penari di panggung itu Guoguo? Kenapa dia nggak tahu malu datang ke bar buat nari? Kakak senior, jangan meremehkan Guoguo.
Pasti ada masalah di keluarganya, makanya dia melakukan ini. Tamu nomor 3, 2,5 juta. Nomor 1 naik jadi 3 juta. 3,5 juta. Kakak senior, dia nari di sini atas kemauan sendiri. Percuma aja kamu khawatir, dia juga nggak bakal peduli. Ada yang berani lebih tinggi? 3,5 juta. Sekali. 5 juta. Kuo, ikut aku. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Xia Guoguo, kamu itu sudah menikah. Kok masih saja datang ke bar buat nari? Suamimu tahu soal ini? Kuo, apa yang dikatakan Yang Liu itu benar? Kamu sudah punya suami? Benar. Akulah suaminya Xia Guoguo. Xia Guoguo menikah demi uang dengan pria tua jelek. Mana mungkin kamu? Pria tua dan jelek? Mana mungkin itu kamu? Siapa yang beri kamu keberanian menyuruh istriku naik panggung menari? Kalau aku tahu Xia Guoguo itu istri Anda, Tuan. Jika sebelumnya pun aku tidak akan berani. Tuan, Anda mungkin tidak tahu istri Anda sudah mengkhianati Anda. Beberapa hari lalu dia tidur dengan pria lain. Bagaimana mungkin Yang Liu tahu kejadian malam itu? Jadi, Yang Liu, orang yang membiusku itu kamu? Cih, memangnya siapa lagi? Apa salahku? Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Kamu tahu aku sudah 4 tahun menyukai kakak Yo. Kamu sudah punya suami, tapi masih saja menggantung perasaannya. Aku tidak. Perempuan menyebalkan sepertimu tidak pantas bahagia. Apalagi pantas mendapat perhatian kakak Yo. Aku benar-benar buta sudah menganggapmu sahabat. Sampai semua rahasiaku kuceritakan padamu. Itu karena kamu bodoh. Salahku apa? Tamparan ini untuk kamu yang sudah menjebakku. Tamparan ini untuk persahabatan kita. Mulai sekarang, kita tidak saling kenal. Kenapa kamu masih mengikutiku? Memangnya aku sudah izinkan kamu pergi? Tadi aku sudah merekam tarian solomu. Selanjutnya, Apa maumu? Lepaskan aku. Kamu tuli ya? Minggir. rupanya istri kecilku butuh dihukum. Kuo, aku makin lama makin menyukaimu. Aku malah makin membencimu. Sialan. Sudah memanaskanku lalu mau kabur? Tidak semudah itu. Tenagaku kalah kuat darinya. Lebih baik pura-pura menurut dulu. Bau alkohol di tubuhmu menyengat sekali. Sebaiknya kamu mandi dulu. Baiklah, tunggu aku di sini. Halo, kalian di mana? Aku di 303. Cepat ke sini. Tamunya lagi di kamar mandi. Putar musiknya dan menarilah dengan baik. Ingat, jangan lepas topengnya. Pergi. Bos Jing, Nyonya muda belum kembali. Cari terus. Baik. Nona Zhao, ini model baru untuk Anda. Aku mau dia yang melayaniku. Ini, dan itu. Aku mau coba semuanya. Aku tidak suka. Tidak bagus. Tidak mau. Sepasang ini juga tidak kusuka. Ah, Xia Guoguo, beraninya kau mendorongku. Sekarang juga berlutut dan minta maaf padaku. Nona Zhao, jelas kau yang menginjakku. Yang harus minta maaf itu kau. Aku minta maaf padamu? Aku ini pelanggan VIP di perusahaan kalian. Kau pikir aku tidak berani melaporkanmu dan membuatmu dipecat? Sekarang juga, berlutut di hadapanku. Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuh istriku? Xingzi, kenapa kau datang? Kau yang melakukannya? Aku lihat Guoguo bekerja di sini. Aku cuma mau bantu dia dapat target penjualan.
Tidak sengaja menyinggolnya sedikit. Aku sedang bekerja. Pulanglah. Ikut aku. Kau itu tuan muda, mana ngerti penderitaan rakyat jelata. Aku harus kerja. Bungkus semuanya. Sekarang kau sudah bisa pulang kerja. Ayo, Dasar kamu, apa sih bagusnya dia? Kenapa Xingzi begitu membelanya? ternyata cuma dia yang bisa bikin alergiku hilang. Lepaskan aku. Sejak kamu berani main-main denganku, kamu harus tahu konsekuensinya. Berani-beraninya kamu ganti wanita untukku. Sia Guoguo, apa kamu sudah lupa siapa dirimu sebenarnya? Kamu pikir aku mau joget-joget di atas panggung? Aku cuma datang mendukung Kong Kue. Yang kamu beli itu tariannya. Aku nggak salah. Kamu sadar gak sih? Kamu hampir bikin aku mati. Bikin kamu mati? Kenapa kamu merendahkan diri seperti ini? Karena aku butuh banyak uang. Cuma kerja yang bisa kasih aku uang. Kalau gitu, kenapa gak terima saja jadi nyonya Jingku? Berapapun uang yang kamu mau, aku bisa kasih. Jing Xingzi, kita cerai saja. Apa? Kita ini dari dunia yang beda. Daripada saling menyiksa, mending cerai sekarang. Aku akan tanda tangani suratnya dan kasih ke kamu. Saling menyiksa? Memangnya aku seburuk itu sama kamu? Kenapa setiap kali selalu saja ngomongin cerai? Bukan bilang kamu buruk. Cuma kita nggak cocok. Aku akan secepatnya serahkan berkasnya ke kamu. Nenek, Aduh, cucu kesayangan nenek. Nenek kangen banget. Ayo pulang. Nenek masakin makanan enak buat kamu. Bos Jing, ini semua data Nyonya Muda beberapa tahun terakhir. Meski Nyonya Muda itu putri sulung keluarga Xia, tapi dia tidak pernah diakui oleh ayahnya. Biaya kuliahnya pun dia tanggung sendiri. Bahkan biaya pengobatan ibu kandungnya yang sakit parah. Juga dia tanggung seorang diri. Aku benar-benar gak nyangka. Hidup Sia Guoguo selama ini seberat itu. Pantesan dia begitu mementingkan uang. Ini masih ada dokumen lain milik Nyonya Muda. Siapkan mobil. Baik, kenapa kamu datang ke sini? aku tetap tak bisa melupakanmu. Aku nggak peduli dengan masa lalumu, kuharap kamu mau menerima cintaku. Terima kasih ya, tapi kita sudah nggak mungkin. Kenapa? Kamu juga tahu soal kejadian malam itu. Aku sudah menikah. Suamiku sangat menyayangiku, dan aku juga sangat mencintainya. Maaf, aku yang sudah mengganggumu. Xingzi, gimana caranya kamu bisa menemukanku di sini? Buat aku, apa susahnya melacak keberadaanmu? Ada perlu apa? Kalau tidak, cepat pergi. Surat perceraian itu terlalu banyak isinya yang gak masuk akal. Bagaimana kalau aku masuk dan jelaskan padamu baik-baik? Hei, jangan ganggu nenekku. Aku sudah berusaha mengikuti maumu, kamu masih mau cerai atau enggak? Kalau enggak mau, ikut aku pulang. Soal surat itu urus nanti saja. Kamu pergi dulu. Kalau begitu, kamu harus cium aku dulu. Cepat pergi, cepat pergi. Aku pergi dulu, istri. Jangan lupa rindukan aku. Guoguo, kenapa mukamu merah banget gitu? Oh iya Nek, aku sudah terima kabar dari Ruili. Aku sudah bisa mulai kerja. Wah, syukurlah. Perkenalkan semuanya. Ini anak magang kita, Sia Guoguo. Guoguo, ini asisten Bai Jie. Kalau nanti ada apa-apa, kamu bisa tanya dia. Anak magang kita ini kemampuannya kuat banget. Karyawan senior harus lebih semangat lagi. Kalau enggak, bisa-bisa posisinya direbut kapan aja. Guoguo, kerja yang bener, gue jagokan kamu. Siapa yang numpahin air di meja gue? Dikit-dikit teriak histeris. Gue rasa pasti kamu sendiri yang numpahin. Lain kali kalau kejadian kayak gini lagi, biar gue panggil tim keamanan buat bersihin. Anak magang jangan manja. Jaga sikap kamu. Kebetulan petugas kebersihan lagi kurang orang. Kamu bersihin ruang kantor di lantai paling atas sana. Asisten Bai, posisi saya itu magang desainer. Bukan magang cleaning service. Tolong bedakan. Sekarang cuma kamu yang nggak ada kerjaan. Masa harus nyuruh para desainer yang lagi sibuk buat ngerjain beginian? Sia Guoguo, patuh sama aturan perusahaan. Kalau nggak, aku bisa laporin kamu. Kalian berdua tuh, kalau waktu main cueknya dipakai buat kerja. Hasilnya lumayan juga ya. Tuan Muda Jing, kok tumben ke kantor? Jangan-jangan karena tahu kalau acara ulang tahun perusahaan ngundang Sao Chenxi. Jadi sengaja datang buat lihat dia? Heh,
Gimana sih kerja kamu? Xia Guoguo. Sejak kapan perusahaan kita punya cewek secantik ini? Kok gue nggak tahu sih? Jangan berani-beraninya kau macam-macam dengannya. Kenapa bos besar perusahaan Ruili juga Jing Xingzi? Berapa banyak sih bisnis yang dia punya? Jing Xingzi, kenapa kau ikut ke sini? Ini toilet wanita. Seluruh lantai ini adalah kantorku, wilayah pribadiku. Terima kasih. Nanti setelah jam kerja, aku jemput kau. Baik. Jangan coba-coba kabur. Kalau tidak, aku tidak keberatan mencarimu sampai ke kantormu. Seleksi desain tahap pertama musim gugur akan segera dimulai. Setiap desainer harus mengumpulkan satu set portofolio desain. Anak magang juga boleh ikut. Kalau kali ini karyamu terpilih, peluang jadi karyawan tetap besar. Tenggat 3 hari. Semangat, semuanya. Jangan-jangan Jing Xingzi merasa aku bekerja di luar. Memalukan keluarga Jing, lalu membawaku pulang paksa? Bagaimana rasanya pekerjaan barumu? Ternyata Jing Xingzi tidak merasa. Aku bekerja di luar itu memalukan keluarga kaya. Lumayan. Kalau begitu, teruslah semangat. Memaksa Xia Guoguo tidak akan berhasil. Lebih baik turuti saja keinginannya. Dengan begitu dia tidak akan terlalu melawan. Jangan pakai jabatan Nyonya Jing. Buktikan kemampuanmu. Bahwa mendukungmu adalah keputusan yang tepat. Pasti. Hei. Beberapa waktu lagi aku harus dinas ke luar negeri. Aku tidak berada di dalam negeri untuk sementara waktu. Ya, aku paham. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Pergilah, istirahatlah lebih awal. Kalian udah lihat belum? Karya Xia Guoguo terpilih dalam kompetisi desain kali ini. Dia cuma anak magang. Kok bisa kepilih? Tidur sama bos biar naik. Nggak kelihatan. Menjijikan banget. Merusak reputasi desainer Ruili kita. Kita harus boikot Xia Guoguo bareng-bareng. Setuju. Kita boikot rame-rame. Xia Guoguo, enyah dari Ruili. Kami mau keadilan. Atas dasar apa kalian sih aku? Apa yang udah kamu lakuin? Masa kamu nggak tahu sendiri? Memangnya aku ngelakuin apa? Main gombal sama bos besar biar desainmu kepilih. Joro, Xia Guoguo, cepat pergi. Jangan ngotorin pemandangan di sini. Apa-apaan ini? Bos Chen, kalau hari ini Xia Guoguo nggak dipecat, itu artinya buat kami para desainer yang kerja banting tulang. Hari ini, dia atau kami yang pergi. Pilih salah satu. Xia Guoguo, bagaimana kalau kamu berhenti dulu untuk sementara? Tunggu sampai aku selesai menyelidiki, baru kita putuskan. Menurutku, Xia Guoguo nggak curang. Aku lihat semua desainnya. Itu hasil kerjanya. Dari mana kamu tahu dia nggak pakai jasa desainer bayangan? Kalau memang pada ragu, buktikan dengan kemampuan. Kita adakan satu ronde kompetisi desain lagi, durasinya seminggu. Biar adil, semua peserta wajib tinggal di hotel yang sama. Gimana hasilnya? Sudah beres sesuai perintahmu. Sebenarnya Xia Guoguo itu apa sih hubungannya sama kamu? Sampai bikin kamu yang anti perempuan ini akhirnya tertarik juga? Tema lomba kali ini adalah upacara kedewasaan gadis remaja. Gambar desainnya, lalu wujudkan jadi karya nyata. Seminggu lagi kita tentukan pemenangnya. Xia Guoguo, lihat saja, kali ini masih ada yang bisa melindungimu atau tidak. Aku pasti mengalahkanmu dan membuatmu angkat kaki dari Ruili. Bagus, kalau begitu kita bertaruh saja. Kalau kamu kalah, kamu yang angkat kaki dari Ruili. Taruhan ya taruhan. Kamu pikir aku takut sama anak magang sepertimu? Aku sudah pernah menang. Kalau kalah, jangan mengelak. Kamu tidak apa-apa? Tak perlu pura-pura baik. Aku pasti tidak akan mengasihanimu. Pikirkan cara keluar. Lift ini tanpa ventilasi. Kalau lama tidak ada yang datang menyelamatkan kita, tidak akan ada yang bisa keluar hidup-hidup. Kenapa belum ada yang datang menyelamatkanku? Makin keras suara, makin banyak oksigen terpakai. Jangan teriak keras-keras. Dasar pembawa sial. Kalau bukan karena kamu, aku pasti tidak akan terjebak di sini. Xia Guoguo, kamu ada di dalam? Xingzi, aku di sini. Guoguo, kamu tidak apa-apa? Xingzi, bukankah kamu sedang di luar negeri? Aku baru saja mendarat dan langsung ke sini. Yo yang bilang kamu tidak ada, jadi aku langsung keluar menjemputmu. Kamu mau membawaku kemana? Ke rumah sakit. Tidak bisa. Aku harus ikut lomba.
Nanti mereka bilang aku menyerah dan kehilangan hak bertanding. Xia Guoguo. Maaf, aku terlambat. Permisi. Permisi, gimana modelku? Modelnya tidak bertanggung jawab. Sudah pulang. Aku gawat. Tanpa model, aku harus gimana? Selanjutnya, desainer Xia Guoguo. Silakan desainer Xia Guoguo. Jangan-jangan dia kabur duluan karena tahu nggak akan bisa menang? Cantik banget. Ini yang paling cantik yang kulihat malam ini. Model dan bajunya paling memukau. Xia Guoguo, dia malah tampil sendiri. Berdasarkan keputusan bulat para juri, juara malam ini jatuh kepada Xia Guoguo. Main belakang. Pasti main belakang. Perempuan ini pasti curang. Kalau bukan nyogok juri, ya pasti punya bekingan. Baju rancangan perempuan ini sampah semua. Apa matanya para juri udah buta? Xia Guoguo turun dari panggung. Dasar muka tembok. Kok masih punya muka berdiri di situ? Iya, nggak tahu malu banget. Kalau aku sih udah kabur dari tadi. Laki-laki itu, kok kayaknya pernah lihat ya? Pak, ini kartu identitas kerja Anda, kan? Anda karyawan dari Fashion Beauty. Setahuku, selama bertahun-tahun, kalian selalu jadi desainer kami di pasar. Demi menjatuhkan desainer Ruili. Kalian tega melakukan hal sekeji ini. Kalau tebakanku benar, apapun hasil lomba ini, kamu pasti akan bilang begitu, kan? Aku nggak ngerti maksudmu. Terima kasih, Bos Yo, atas kepercayaan Anda pada saya. Terima kasih atas kompetisinya. Ini memberi saya kesempatan untuk membuktikan diri. Bukan saya yang harus Anda terima kasih. Seharusnya Anda berterima kasih pada Jing Xingxi. Jing Xingzi, Waktu Anda membuat masalah di perusahaan, Xingxi-lah yang menelepon saya dan mengatur semuanya. Termasuk biaya kompetisi ini, semuanya dia yang tanggung sendiri. Jadi, seharusnya Anda berterima kasih padanya. tidak sangka Jing Xingzi selama ini memperhatikanku. Mungkin selama ini aku terlalu berprasangka buruk padanya. Halo, kamu di mana? Kenapa? Kamu kangen sama aku? Aku hitung sampai 3. Kalau kamu bisa muncul, aku baru mau kangen. Tutup matamu dan hitunglah. 3, 2, 1. Gimana? Bukannya kamu kangen sama aku? Ini hadiah buat kamu. Ini terlalu mahal, aku nggak bisa terima. Ini jam tangan couple edisi khusus. Kalau kamu nggak mau terima, masa aku pakai dua-duanya sendirian? Kamu milikku. Bos Jing, kamu posesif banget sih. Aku posesif ya? Xia Guoguo, selamat. Mulai sekarang, kamu resmi jadi desainer di Ruili. Ini lu 11. Untuk tahap ini, kamu akan belajar di bawah bimbingannya. Baik, manajer. Xia Guoguo, kamu beruntung banget. Klien kita berikutnya adalah bintang besar, Zhao Chenxi. Apa? Kaget kan? Sejujurnya aku juga gak nyangka. Cepetan bereskan barang-barangmu. Kita ke ruang rapat sekarang. Kalau Zhao Chenxi sampai tahu soal aku, pasti dia akan jadi kesalahan. Ayo, ini Lu 11. Dia desainer senior di perusahaan kami. Dia pasti bisa mendesain gaun yang memuaskan Anda. Halo, Nona Zhao. Ini sketsa desain saya. Desainmu kurang cocok buatku. Yang ini kelihatannya bagus. Biar dia yang desain. Kamu jadi asistennya saja. Tidak perlu. Ternyata dugaanku benar. Zhao Chenxi memang sengaja. Baiklah, sudah putuskan saja. Kalau nanti ada yang kurang puas, aku akan atur ulang orangnya. Tidak ada lagi. Kalian boleh pergi. Oh iya, besok aku mau lihat desainnya. Besok bisa, kan? Bisa. Ternyata kalian sudah saling kenal. Maaf. Dia pasti sengaja mempersulitku. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Soal tukar posisi beginian sudah biasa. Tak usah dipikirkan. Iya. Aku pergi dulu. Hei, Sudah makan? belum. Masih lembur.
Mau aku temui saja? Boleh. Gen 11, jangan tersinggung ya. Xingzi ini memang tidak PK. Semua wanita di matanya sama saja, seperti laki-laki. Ini makanan yang kamu bungkus. Aku sudah ada janji. Aku pergi dulu. Dasar kamu. Senaknya saja langsung pergi. Lu lagi bungkus makanan sebanyak ini. Mau ketemu si Guo buat kencan ya? Ya, lagi pula yang bayar kamu. Tentu saja aku pesan yang paling mahal. Mau merayu cewek saja pakai uangku. Menyebalkan sekali, kan? Xia Guo, aku pasti akan menghancurkanmu. Gambarnya jelek banget, aku nggak suka. Maaf, bagian mana yang kurang berkenan? Semuanya nggak ada yang kusuka. Gambar ini saya sesuai tinggi dan bentuk Nona Zhao. Kalau Anda tidak suka, Nona Jin 11 badannya hampir sama dengan Anda. Bisa saya berikan ke dia. Dia juga cocok pakai ini. Berani-beraninya kau kasih desain yang sudah kubuang ke orang lain? Nona Zhao, gambar ini saya yang desain. Kalau Anda tidak mau, kenapa saya tidak boleh memberikannya ke orang lain? Kalau Nona Zhao tidak suka desainnya, kami berhak memberikannya ke klien lain. Kecuali Anda mau ambil desain ini. Mempersulit Xia Guo itu satu urusan. Tapi kalau sampai Jin 11 si anak kurang ajar itu mencuri perhatian, itu urusan lain lagi. Ya sudahlah, desainnya memang biasa saja. Untungnya aku cantik, jadi apapun yang kupakai pasti terlihat bagus. Ambil yang ini saja. Kami akan selesaikan produknya secepat mungkin. Guo, bagaimana bisa kepikiran pakai alasan Jin 11? Waktu aku cari-cari data, aku sering lihat. Dia dan Jin 11 masuk di pertama karena saling adu pamer. Jadi aku pikir, kalau dia mulai cari masalah, Tinggal pakai nama Jin 11 sebagai tameng. Hebat juga kau. Xia Guo, cepat pulang sekarang. Ada urusan. Ini proyek yang akan dikembangkan divisi perusahaan kita. Aku mau ajak Xingzi kerjasama. Bawa pulang dan suruh dia tanda tangan. Apa saja tiba-tiba menyuruh pulang. Ternyata mau manggil Xingzi juga. Aku tak peduli urusannya. Bicara sendiri sana. Menantu sudah datang semua. Ayo kita makan. lapar? Ayo makan. Makan. Ya, Masakan hari ini lumayan enak. dasar murahan, beraninya main mata di depan orang banyak. Main mata dengan tuan muda Jing. Xia Guo, kamu menjijikkan sekali. Ah, menjijikkan. Xiaomin. Xia Guo si murahan itu pasti sengaja. Kamu harus bantu aku hancurkan dia. Kamu harus pikirkan, bagaimana caranya merebut Jing Xingzi dari tangan Xia Guo. Guo. Soal kerjasama dengan bos Jing yang kita bicarakan kemarin. Sudah sejauh mana? Keluarga Xia mau kerjasama dengan keluarga Jing? Tidak perlu. Keluarga Xia tidak punya sumber daya maupun koneksi. Kerjasama itu cuma numpang untung. Aku memikirkanmu. Aku tak mau keluarga Xia dianggap menjilat. Kita ini keluarga sendiri, tidak ada namanya numpang untung. Kontra akan kubaca di rumah, nanti ku jawab. Baik. Menantu tidak usah buru-buru, pelan-pelan saja. Kurang paham, telepon aku. Kalau masih susah, aku bisa datang ke rumah untuk jelaskan langsung. Hahaha. Aku capek, mau pulang. Hati-hati di jalan. Aduh, Adikku, meskipun kamu tidak rela aku pergi, tidak perlu memberi hormat sebesar ini kan? Xia Guo, kenapa kamu tidak suruh kakak ipar menangkapku? Aku tak menyuruhnya menangkapmu. Jatuh sekali lagi saja. Nanti suruh dia menangkapmu. Ayah, lihatlah Xia Guo. Sudah, diam. Tidak malu apa kamu? Kenapa kamu setuju bekerja sama dengan Xia Ankang? Kamu nggak perlu menurunkan standar kerja sama cuma demi aku. Ini demi kebaikanmu. Kalau aku tolak, Xia akan pasti bakal mempersulit kamu. Aku pura-pura setuju dulu sambil mengulur waktu. Demi menghargaiku, dia juga nggak akan macam-macam lagi sama kamu. Jadi, aku harus berterima kasih padamu, gitu? Aku sih lebih suka ucapan terima kasih lewat tindakan. Misalnya, lanjutan urusan yang belum selesai di hotel waktu itu. Dasar mesum. Guo, kasih aku, ya? Tunggu sebentar. Kayaknya aku lagi datang bulan. Beneran. Pergi sana. Nona Zhao, apa kamu sudah siap? Kita perlu belajar sik sebentar buat kenalan sama lokasinya. Kamu meremehkanku? Masih perlu aku datang langsung buat lihat lokasi? Nona Zhao,
Ini sudah perintah dari atasan. Gaun murahan kayak gini. Aku pakai aja sudah cukup ngangkat derajatmu. Setelah fashion show ini selesai, bilang sama bos Chen kalian. Suruh dia ganti semua desainer nggak bermutu kayak kalian ini. Kalau Nona Zhao memang meremehkan gaun ini, tolong lepas saja. Apa? Oke, lepas ya lepas. Baju jelek begini, buat lab di rumahku aja aku jijik. Tolong Kak Makeup bantu Nona Zhao melepas gaunnya. Jangan sentuh aku. Xia Guoguo, kamu berani juga. Ini belum selesai. Tunggu saja balasanku. Bu Xia, gimana nih? Kita nggak punya model cadangan. Kamu aja yang jadi modelku. Desainnya bagus banget, bisa jadi produk andalan perusahaan. Nanti lihat juga koleksi prianya. Aku desain semuanya sesuai bentuk tubuhmu. Kamu pakai pasti kelihatan lebih keren. Kalau gitu, apa aku harus minta bayaran sebagai model ya? Jangan bercanda, banyak orang lihat. Berarti kalau di rumah boleh, gitu? Buat ngerayain sukses besar fashion show MU. Aku putuskan traktir semuanya makan. Asyik. Ayo jalan. Bu Xia, nggak nyangka kamu semuda ini dan sehebat ini. Nggak nyangka loh, masih muda tapi sudah seberbakat ini. Kami yang senior jadi ngerasa terancam. Nih. Makasih atas pujiannya. Masih banyak yang harus aku pelajari dari kalian. Ikut aku. Lepasin aku. Kamu mau apa? Isi ruangan itu cowok semua. Kira-kira apa maunya mereka? Kamu sadar nggak sih? Kita semua cuma rekan kerja. Emangnya ada maunya apa? Kamu ngerti nggak sih? Namanya cowok sama cewek itu ada batasannya. Kita cuma ngobrol biasa. Kamu resign aja. Kalau kamu suka desain, aku bukain studio desain buat kamu. Kamu sakit ya? Kerjaanku lancar-lancar aja. Ngapain harus resign? Punya studio sendiri. Bukannya impian setiap desainer? Aku wujudin mimpimu di awal. Salah ya? Aku bakal wujudin mimpiku dengan usahaku sendiri. Gak butuh belas kasihan orang lain. Belas kasihan? Pakai uangku kenapa emangnya? Intinya aku gak akan pakai uangmu. Aku pulang duluan. Jiesen. Mau tanya sesuatu? Nih, Silakan, bos. aku punya teman, istrinya lagi marah. Dia nggak tahu cara membujuknya. Kamu ada ide? Bos Jing, ini emang cerita teman-temanan. Kenapa kamu ketawa? Ah, nggak apa-apa, bos. Saya tahu satu hotel. Nggak ada wanita yang bisa nolak. Halo, Di Billy. Gimana kabar ibuku belakangan ini? Baik, cuma butuh baju tebal. Oh, oke. Aku kesana sekarang, bentar lagi nyampe. Kamar mama kelihatannya sudah lama nggak dibersihin. Kamu ngapain sih? Aku tanya, kamu budak? Bau melarat banget. Nggak kayak kamu. Mau pakai baju semahal apapun. Bau busukmu nggak bakal ketutup juga. Maksud kamu apa? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu ngomong gitu sama aku. Berani-beraninya kamu main tangan sama aku. Kelasmu kayak gimana? Mukaku juga gitu. Kamu? Ah, tolong. Anak kurang ajar. Kalau kamu nurut, kamu nggak bakal aku susahin. Mau minta uang berapapun, aku kasih. Uang aku mau, orangnya juga aku mau. Kamu nggak apa-apa? Siapa yang berani mukul gue? Gue. Sok jagoan ya. Lihat aja, gue patahin kaki lo hari ini. Maaf, Maaf, aku salah. Jiesen. Pergi. bangun. Ternyata Jing Xingzi masih punya sisi selembut ini. Kenapa pulang selarut ini? Kupikir kau sudah lama sampai rumah. Bukankah kita sudah janji ketemu jam 8 di restoran? Mana ponselmu? Hilang. Jadi kau menungguku semalaman ini? Iya. Kenapa tidak telepon aku? Takut mengganggu pekerjaanmu. Bodoh sekali. Ini bukan aku yang kirim. Aku tahu. Aku ingat sekarang, waktu aku beres-beres barang. Aku ketemu Xiamin. Kalau hari ini Jing Xingzi tidak datang menyelamatkanku. Akibatnya tidak terbayangkan, Xiamin. Hari ini aku catat utang ini.
Aku mandi dulu. Kau terluka. Mau ku bantu? Tidak perlu. Aku bisa sendiri. Tapi aku ingin. Aku benar-benar merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Gimana sih cowok ini bisa seganteng ini? Sudah puas lihatnya, Nyonya? HM. Jadi Nyonya puas? Xia Guoguo. Perempuan gak tahu malu. Kamu sudah cerai dari anakku, masih juga naik keranjangnya. Sebegitu kekurangan laki-laki kamu? Aku gak kekurangan laki-laki. Aku cuma butuh Xingzi satu. Kamu dasar prek murahan. Berani-beraninya kamu goda Xingzi. Hari ini ku hajar kamu sampai mati. Cukup. Kamu demi perempuan murahan ini, kamu berani bentak ibumu. MA, aku dan Guoguo tidak pernah bercerai. Jangan pernah lagi memaki dia di depanku. Xia Guoguo, dulu demi nama baik Xingzi, aku membelimu masuk ke rumah ini cuma buat pajangan. Sekarang sudah tidak berguna, wajar kalau dibuang. Kamu pikir, kamu bisa jadi nyonya rumah ini? Xingzi, perempuan ini sudah tidak ada gunanya lagi buat keluarga kita. Pikirkan baik-baik. Selama aku masih ada, aku tak akan mengakuinya. Masuk ke gerbang keluarga Jing. MA, biar ku beritahu sekali lagi. Guoguo dan aku tidak akan pernah bercerai. Selama aku masih di keluarga Jing, dia selamanya istriku. Kamu mau membuatku mati saking kesalnya. MA, keluar. Kamu tidak apa-apa? Kamu tahu aku tidak bermaksud begitu. Aku terlambat masuk kerja. Aku pergi dulu. Minggu depan perusahaan kita akan mengadakan acara pameran. Acara ini diserahkan kepada kalian bertiga. Ada masalah? Tidak. Tidak ada. Kuo, selamat ya. Ada apa? Kamu belum tahu? Baju yang kalian desain. Begitu dirilis langsung habis terjual. Langsung memecahkan rekor penjualan perusahaan. Nah, lihat ini. Benar, ada beberapa model yang sudah terjual habis. Kamu harus traktir kami makan. Desain plagiat masih berani dipamerkan? Apa? Plagiat? Kalian belum tahu, ya? Pola ini, dengan pola salah satu desain kita. Benar-benar sama persis. Benar juga. Benar-benar memalukan nama Willy. Jangan-jangan, karya lain juga bermasalah. Kuo, bukankah ini desainmu? Kalau begitu reputasiku pasti ikut kena dampaknya. Xia Guoguo. Soal plagiat ini bagaimana ceritanya? Desain itu milikku, tapi aku pasti tidak menjiplak. Ini surat peringatan yang dikirimkan oleh sebuah galeri seni. Mereka meminta Willy menarik semua baju yang bermotif seperti ini. Ini galeri seni milik Song Ho. Meneer, tolong atas nama perusahaan buat pengumuman lewat situs resmi. Yang bilang tidak ada plagiat. Besok aku akan tuntut galeri ini. Mengeluarkan pernyataan permintaan maaf. Tanpa bukti, perusahaan tidak mungkin mendukungmu tanpa syarat. Siang ini aku izin pulang. Aku pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Kuharap kau benar-benar menanganinya, bukan lepas tanggung jawab. Halo Bos Jing. Begini masalahnya. Oke, aku paham. Akan kusuruh tim humas yang menangani. Song Ho, kamu mabuk sampai mati ya? Bangun. Xia Guoguo, kenapa kamu kesini? Pesan ini kamu yang kirim? Iya, kamu tahu nggak? Perusahaan ini keterlaluan banget. Mereka pakai desainmu, asal ganti warna, terus dijadiin motif cetak. Baru untuk. Ini perusahaanku. Aku pakai desainku sendiri. Memangnya kenapa? Kamu malah kerja di perusahaan brengsek kayak Willy. Nggak mau ke studioku. Cepat terbitkan permintaan maaf resmi. Terus tarik semua desainku secepatnya. Iya, aku ngerti. Beberapa hari lagi. Kan ulang tahun nenek. Aku beliin kue. Terus aku temuin kamu langsung buat minta maaf. Cepetan. Xia Guoguo, kerja bagus soal kasus ini. Bos Jen mau kasih kompensasi buat kamu. Komisi personal kamu dinaikin 2%. Guoguo, kamu malah dapat untung dari musibah. Komisi 2% kamu itu cukup buat gaji kita berdua beberapa bulan. Haha, cuma komisi 2%. Mimpi jadi nyonya besar orang tertentu. Malah udah mau hancur. Maksudnya apa? Kamu belum baca gosip hiburan hari ini? Bos Jing diam-diam ketemu Zhao Chenxi. Katanya sih kabar baik makin dekat. Tapi Bos Jing kan sama Guoguo. Guoguo, hubungan kamu sama Bos Jing gimana? Gosip itu asal nulis doang, nggak bisa dipercaya. Ngel aja, nggak mau terima kenyataan. Halo Xingzi, kamu ada acara setelah pulang kerja? Nggak ada. Hari ini ulang tahun nenekku. Aku mau kenalin kamu secara resmi ke nenekku. Oke, aku kesana sebentar lagi. Iya. Pengantar kue, biar aku yang terima.
Hei hei hei. Cepat hentikan. Guoguo, ini siapa? Nah, namanya Jing Xingzi. Dia pacarku, sengaja datang buat rayain ulang tahun nenek. Guo, sejak kapan kamu punya pacar? Kok aku nggak pernah dengar? Ini urusanku dan Guo, bukan urusanmu. Guo, dia siapa? Aku ini teman masa kecil Guo. Kami besar bareng sejak kecil. Aduh, udah, ayo masuk bareng-bareng. Makan bareng. Nek, ini hadiah untuk nenek. Ini apa? Katanya nenek suka menari. Jadi aku beliin studio dansa di dekat sini. Besok nenek nggak perlu lagi nari di luar ruangan. Kamu ngerti apa? Nenek justru suka di luar. Biar semua orang bisa lihat tarian nenek. Makasih Xiao Jing, perhatian banget. Ayo, ikut aku keluar. Soal foto itu, kamu nggak mau tanya apa-apa? Aku percaya kamu. Kalau gitu, besok temani aku ke Jingyuan. Jangan gitu, nanti ketahuan nenek. Kalau nggak mau, aku nggak lepas. Iya, aku mau. Cepat lepasin. Ini teh kui dari ayahku. Aduh, Chensi sayang. Akhir-akhir ini netizen bilang kamu dan Xingzi tuh. Kalian berdua cocok banget loh. Tante, kamu nggak tahu. Betapa jahatnya si Xia Guoguo itu. Katanya walau tak jadi menantu Jing, dia tetap nyonya Jing. Apa? Berani-beraninya dia ngomong begitu? Bos Jing temukan pembuntuti nyonya muda. Ada asisten menasal Chensi. Mereka dibayar untuk itu. Segera terbitkan pengumuman, putuskan semua kerjasama antara Jing Group dan Zhao Chenxi. Tapi kalau begitu, ibunda Anda pasti akan marah. Kamu ini asisten siapa? Baik, saya laksanakan sekarang. Kita memang tak berjodoh. Jangan khawatir, selama ada aku, kamu itu di hatiku. Sudah pasti calon menantu keluarga Jing. Terima kasih, Tante. Halo? Chensi, Jing Group tiba-tiba mau putusin semua. Kerja sama dengan kamu. Apa? Kamu sudah tanya alasannya? Bukannya kamu dekat sama bos Jing? Tanya sendiri sana. Chensi, ada apa? Tante, pasti si Xia Guoguo. Yang main di belakang. Xingzi sekarang menghentikan semua. Kerjasamaku dengan Jing Group. Jangan khawatir. Selama ada aku akan bantu kamu kasih pelajaran dasar murahan itu. Xingzi, kenapa kamu putuskan kerjasama dengan Chensi? Apa jangan-jangan Xia Guoguo di belakang ngomong yang buruk-buruk soal Chensi? Soal ini, Mama sebaiknya tanya langsung pada Zhao Chenxi. Tanya Chensi? Tanya apa? Dia menyuruh orang untuk sengaja menyakiti Guo. Nggak mungkin. Chensi itu wanita terhormat. Mana mungkin melakukan hal begitu? Pasti, lagi-lagi si Xia Guoguo dasar menyebalkan itu. Yang ngomong macam-macam di belakang, kan? Aku membela istriku, memutus kerjasama dengan orang luar. Itu hal yang wajar. Justru Mama, cepat sekali datang menuntut penjelasan. Apa Zhao Chenxi? Jelas soalmu? Cuma Chensi yang pantas buat kamu. Jangan mau diperdaya sama perempuan murahan itu. JSN, tunjukkan buktinya pada nyonya besar. Ya, Ini tidak mungkin. Bukankah ini orang yang mengikut-ikut tengah malam itu? Ternyata ini musuhan Zhao Chenxi. Kalau bukan karena kita pernah kenal, sudah kumasukkan dia ke penjara. Chensi tidak mungkin begitu. Pasti ini ulah Xia Guoguo. Tidak mungkin. Kalau videonya tidak kuberikan ke polisi, apa kau tidak akan senang? Kau simpan bukti itu di tanganmu. Untuk mencegah dia mencari masalah denganku lagi. Itu pintar. Apa? Aku segera ke sana. Sus, dengan kondisi ibuku begini, apa yang harus kulakukan? Kata dokter harus segera dioperasi. Biaya operasinya sekitar 4-500 juta. Segera lakukan pembayaran di sini ya. Aku paham. Tapi kenapa ibuku bisa tiba-tiba begini? Tadi siang ada seorang nyonya datang. Dia baru saja pergi. Tidak lama kemudian ibumu langsung kena serangan jantung. Nyonya seperti apa? Penampilannya sangat anggun dan mewah. Sepertinya bermarga Wang. Wang Shan. Ya, sepertinya itu namanya. Xia Guoguo, kau sudah gila ya? Apa yang kau lakukan pada ibuku? Tentu saja suruh ibumu yang tak tahu malu itu mendidikmu. Dasar orang tidak tahu balas budi. Balas budi? 3 tahun lalu saat kalian menjualku. Tuhan diriku sudah lunas. Kau, Sekarang juga kau minta maaf pada ibuku. minta maaf? Mimpi. Kalau begitu yang salahkan aku, kau beri dasar. Aku akan bantu ayahmu. Memberi pelajaran pada anak kurang ajar sepertimu. Dasar pelakor. Kau pikir kau punya hak apa mengajarku? Dasar brengsek.
Berani-beraninya kau menamparku? Kuperingatkan, kalau kau cari masalah denganku lagi. Bukan cuma tamparan yang akan kau dapat. Xia Guoguo. Aku belum selesai denganmu. Anak kurang ajar, cepat minta maaf sama ibumu. Ibuku satu-satunya terbaring di rumah sakit. Berani juga kau melawan sekarang, ya? Kalau kau tidak punya uang untukku, aku tak punya waktu meladenimu. Berhenti. Kau mau uang kan? Mau berapapun ada. 1 lembar 1 juta. Kau bisa ambil sebanyak kemampuanmu. Maksudmu apa? Ya, persis seperti yang kukatakan. Uang sebanyak ini bukan rezekiku. Tante Wang, kau pasti sangat ahli, kan? Siapa tahu bisa menemukan yang jauh lebih kaya dari ayahku. Kau baru beberapa hari meninggalkan rumah, kau sudah sangat kurang ajar. Kalau hari ini kau tidak minta maaf. Lihat saja nanti, tidak akan kubiarkan kau hidup tenang. Kau terluka atau tidak? Minta maaf pada istriku. Tuan Muda Jing menyiram kopi ke kepalaku di depan umum. Harusnya dia yang minta maaf, ya kan? Betul itu. Menantu, hari ini aku harus mendidiknya dengan benar. Kalau tidak, entah ia bisa mempermalukan keluarga Jing dan keluarga Xia kita dengan perbuatan memalukan, iya kan? Coba katakan satu kata lagi. Aku cuma punya satu ibu. Hari ini dia dibuatnya masuk UGD. Menyiramnya dengan kopi itu sudah sangat ringan. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak membuatnya marah. Itu karena badannya sendiri yang lemah. Bagaimana bisa? Kau salahkan semuanya padaku? Menantu, kau tidak boleh terus memanjakannya seperti ini. Perempuanku, aku yang manjakan. Kalau kalian tidak minta maaf, aku akan hentikan semua kerjasama dengan keluarga Xia. Lalu aku akan selidiki secara menyeluruh masalah rumah sakit itu. Jangan. Maaf, Tuan Muda Jing. Pergi. Kenapa kejadian sebesar ini tidak langsung memberitahuku? Ternyata rasanya diperhatikan dan dilindungi itu sebaik ini. Aku sedang marah, kenapa kamu malah tersenyum? Aku salah, ya. Aku janji, lain kali pasti langsung mencarimu. Boleh ya, suamiku? Lain kali pasti tidak akan begitu lagi, suamiku. Sia-sia saja aku menyayangimu. Kalian berdua masuk kru produksi. Bertugas sebagai penata kostum. Tidak masalah kan? Halo, Shinji. Aku mau masuk ke produksi. Mungkin beberapa waktu ke depan tidak bisa kembali ke pusat kota. Aku paham. Tapi jangan lupa, aku ini bos besarmu di perusahaan. HM. Halo, siapa yang perlu kubantu? Untuk tata rias dan kostumnya, Xia Guoguo, kenapa kamu lagi sih? kalau tahu itu kamu, sudah kubuat gayanya jadi horor gelap. Coba ulangi sekali lagi. Kalau kamu tidak takut ketahuan melakukan hal yang merugikanmu, aku siap meladeni sampai habis. Kak Chen 11, lagi pula dia akan masuk kru juga. Ini kan berbulan-bulan, masih banyak waktu untuk membereskan dia. Xia Guoguo, ku beritahu ya. Jangan terlalu sombong, mengerti? Aku akan cari kesempatan. Hari ini adalah hari pertama syuting kita. Semoga drama ini meraih rating tertinggi. Rating tertinggi. Kuo, lihat orang di sebelahku itu. Dia idola aku. Siapa? Ye Fei Han, kamu tidak kenal? Pria idaman aku. Aku senang dia yang berperan. Apa tidak salah? Aku tidak menambah pesanan. Ini tambahan dari Tuan Muda Jing untuk pacarnya. Khawatir pacarnya belum kenyang, jadi untuk makan malam kali ini. Semua ditanggung oleh Tuan Muda Jing. Wah, Sebentar lagi, masih ada hidangan penutup. Sebuah kue akan segera diantar. Guru Zhao, Tuan Muda Jing sangat perhatian padamu ya. Kaya, tampan, dan penuh perhatian. Guru Zhao, kau benar-benar beruntung. Dengan dukungan Nyonya Besar Jing, tentu saja berbeda. Xingzi jauh lebih perhatian padaku sekarang. Kau lihat itu? Lihat apa? Xingzi sudah mulai menunjukkan perhatiannya padaku. Tidak lama lagi, akulah Nyonya Jing yang berkedudukan tinggi. Dan kau hanya akan dibuang seperti sampah. Sudah selesai bicara? Kalau sudah, cepat kembali. Aku mau makan. Aku tidak mau kembali. Aku memang sengaja menunggu di sini sampai kuenya datang. Aku mau tunjukkan pada semua orang. Akulah pacarnya Xingzi. Aku agak mual. Maaf ya, aku pulang dulu. Hei! Siapa bilang kau boleh pergi? Memangnya aku harus lapor padamu soal kemanapun aku pergi? Aku memang mau kau diam di sini dan melihat perbedaan langit dan bumi antara aku dan dirimu.
Bagus. Kalau begitu kita lihat saja bersama-sama. Kak Chen 11, kuenya sudah datang. Wah, Cepat buka biar kami lihat. baiklah, akan kubuat kalian semua melongo. Apa-apaan ini? Apa kau salah Anta? Dari sananya memang sudah begini. Kenapa bukan nama Zhao Chenxi? Siapa sih Xia Guoguo? Guoguo, jadi ternyata kau pacar bos Jing. Xia Guoguo, kau tukar kuenya ya? Sekarang kau lihat sendiri, siapa di antara kami yang sebenarnya tidak tahu diri? Nona Zhao. Kok sampai semarah ini? Kau kesini ngapain? Mau menertawakanku? Tentu saja tidak. Aku kesini mau memastikan satu hal. Hal apa? Xia Guoguo itu benar-benar pacarnya Jing Xingxi? Kenapa? Kau tertarik padanya? Sedikit. Ye Fei Han, ayo kita bekerja sama. SSSD. Tolong bantu aku. Tenang sedikit. Mana Ye Han? Kok bisa kabur? Cepat cari ke segala arah. Ye Fei Han. Kau kenal aku? Kau penggemarku? Bukan, cuma ada teman yang cukup mengagumimu. Wah, aku senang sekali kalau begitu. Kau ini penata rias di kru syuting, ya? Kenapa kau di sini? Beli milk tea. Kau kan pemeran utama pria. Kenapa kau di sini? Hai, aku lagi santai aja keliling-keliling pagi ini. Kau sudah membantuku hari ini, bagaimana aku harus membalas budimu? Tidak apa-apa. Aku minta WeChat MU, nanti aku kirim. Tiket konser yang lagi hits itu buatmu. Ya udah, segini dulu. Sampai ketemu di lokasi syuting. Xingzi, kok kamu kesini? Takut banget aku kelihatan orangnya. Di lokasi syuting banyak omongan, aku juga nggak mau cari masalah. Kamu datang lama begini mau apa? Kangen kamu, cuma mau lihat kamu. Aku besok pagi masih kerja. Jangan gila-gilaan. Sejak kapan Bobo dan Ye Fei Han saling kenal? Ye Fei Han, bukankah aku sudah peringatkan kamu? Jauh-jauh dari orangku. Aku kesini cari si kucing manis. Emang urusanmu apa? Kamu itu bahkan gak bisa. Dekat dengan perempuan, jaga-jaga makanan buat apa? Apapun tujuanmu. Xia Guoguo itu perempuanku. Perempuanmu terus kenapa? Aku tetap mau dekat-dekat. Jadi gimana, Jing Xingxi? Demi seorang perempuan, akhirnya sifat buasmu kebongkar juga. Jangan anggap enteng peringatanku. Gimana dong? Aku juga tertarik banget sama gadis kecil itu. Cari mati. Lihat, itu Ye Fei Han. Gila, bisa ketemu dia di sini. Cepat foto. Masih belum lepas juga? Tapi aku gak keberatan. Masuk headline bareng kamu. Xingzi, kalian sedang apa? Aku datang mengantarkan tiket. Tapi dia ini, tanpa tanya apa-apa, langsung main tangan padaku. Aku tidak pernah bilang mau tiket. Lagi pula aku percaya dengan integritas Xingzi. Dia tidak mungkin mengukur hanya karena masalah sepele begini. Mengintip ponsel orang lain itu bukan kebiasaan baik. Kalau mulutmu tidak bisa bicara baik, aku bisa sumbangkan saja. Kalau begitu aku pergi dulu. Dasar menyebalkan. Siapa juga yang peduli dengan tiketnya? Mulai sekarang jangan dekat-dekat dia lagi. Apa hubunganmu dengan dia? Kenapa kalian bisa berkelahi? Kamu tidak perlu ikut campur. Ingat kata-kataku, dan blokir nomornya. Baik, aku paham.
Anak pintar. Halo, Emma. Xingzi, akhir pekan ini bawa anak itu pulang ke rumah besar untuk makan bersama. Baik, aku mengerti. Xingzi pulang. Xingzi. Sudah lumayan lama kita tidak bertemu. Berani-beraninya kamu datang lagi? Xingzi, sebelumnya aku memang salah. Aku seharusnya tidak melakukan Xia Guoguo seperti itu. Aku minta maaf padanya, ya? Xia Guoguo, keluarga kita tidak punya uang untuk membelikanmu baju, hah? Berani-beraninya keluar rumah dengan penampilan seperti itu. Memalukan nama keluarga kita saja. Yang cantik pakai apapun tetap cantik. Xia Guoguo, menikah dengan Xingziku. Sudah bertahun-tahun juga, kan? Satu telur pun belum keluar. Harusnya buru-buru berusaha, Tante. Aku setiap tahun periksa ke dokter. Kata dokter aku termasuk tipe yang mudah hamil. Hanya saja Xingzi kesusahan di luar negeri. Kalau sampai aku melahirkan anak, itu baru namanya memalukan. Sekarang dia sudah pulang, kenapa kamu tidak berusaha lebih keras? Jangan-jangan kamu sebenarnya memang tidak bisa hamil. Aku harus kerja, tak bisa cuma mikirin melahirkan. Lagi pula kalau aku hamil, pasti aku pensiun dari dunia hiburan. Aku akan fokus mengurus suami dan mendidik anak di rumah. Itu baru namanya tugas seorang istri. Tante, kalau memang tidak pernah puas denganku, Tante bisa suruh Xingzi menceraikanku. Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Xingzi, dengar itu. Dia tidak punya sopan santun sama sekali. Justru kamu yang selalu menyuruh orang untuk menekannya. Ucapanku salah? Menantu macam apa ini? Ye Feihan, kamu sebenarnya mampu atau tidak, sih? Pelan-pelan saja, jangan bikin orang curiga. Kalau kamu nggak bisa, aku punya caraku sendiri. Terserah kamu. Panas banget. Kamu mau menyiram aku sampai mati. Kak Chen 11, kan katamu sendiri, setiap kali bikin kopi, harus diseduh pakai air mendidih. Dasar nggak berguna. Menyebalkan, persis kayak Xia Guoguo itu. Kalau aku nggak bantu hal Chen melampiaskan kesalnya, hidupku pasti makin sengsara. Kak Chen 11, kamu masih kesal sama Xia Guoguo, ya? Aku kesal setiap kali ingat dia. Kak Chen 11, aku punya ide. Kita bisa kasih dia pelajaran. Ide apa? Bagus. Lakukan sesuai rencanamu. Xia Guoguo, Kak Chen 11. Ganti baju di ruang istirahat lantai 2. Kamu tunggu di depan pintu buat ambil bajunya. Baik, aku mengerti. Nggak ada sinyal. Semua orang sudah pergi. Celaka. Semua kru sudah pergi. Aku ditinggal sendirian. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kuo-kuo. Kamu sakit jiwa, ya? Tadi malam kamu bilang, Guoguo sudah naik mobil pulang. Tapi sampai sekarang aku belum bisa menghubunginya. Mungkin tadi malam aku salah lihat. Siapa peduli desainer kecil macam itu? Tadi malam kata-katamu nggak begitu. Sutradara, Xia Guoguo benar-benar tidak profesional. Saya sarankan kamu ganti saja penata riasnya. Baik, ganti saja. Suruh perusahaan kirim pengganti besok. Sutradara? Kamu barusan bilang mau ganti siapa? Dia itu investor terbesar kita. Jing Xingzi. Oh, Tuan Muda Jing. Nama besar. Silakan, silakan masuk. Kamu barusan bilang mau mengganti orang saya? Dengar dari siapa? Mana mungkin begitu? Xia Guoguo itu orang yang sangat berbakat. Mana mungkin aku tega? Masuklah. Aku peringatkan kamu, jangan bicara sembarangan di depan Xingzi. Kamu takut aku melaporkan laporan muda Xingzi, ya? Kamu bicara apa sih? Itu semua salahmu sendiri. Kau tak berhasil mengejarnya. Bukan urusanku. Dengar tidak? Hah? Kucing sialan. Bahkan kucing saja muak melihat kelakuanmu. Xia Guoguo, kamu kejam sekali. Ada apa lagi? Kalian semua tidak perlu kerja, hah? Xingzi, lihat. Dia sengaja menyuruh kucing liar itu mencakarku. Ya, benar. Aku sering melihat Xia Guoguo. Memang kucing liar itu. Pasti dia iri dengan Kak Chen 11. Makanya sengaja melakukan ini. Mana mungkin kucing liar seenaknya mengikuti perintahku? Lihat alasannya. Binatang itu menyerang pasti ada alasannya. Adalah karena kamu membuatnya muak. Xingzi,
Kok kamu bisa bicara begitu padaku? Asisten, antar kakak Sao ke rumah sakit. Bagus. Wanitaku tidak perlu menahan amarah. Menyebalkan. Dasar murahan Xia Guoguo. Dan kucing sialan itu, cepat atau lambat akan kuhabisi. Katakan, apa sih kekuranganku dibanding Xia Guoguo? Kak Chenxi, kau lebih cantik darinya, dan keluargamu juga lebih terpandang. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan kau. Kalau begitu katakan, kenapa Jing Xingzi tidak menyukaiku? Dan Ye Feihan itu juga tidak bisa diandalkan. Kak Chenxi, aku dengar. Xia Guoguo punya adik bernama Xiamin. Baru-baru ini dia juga ingin masuk dunia hiburan. Xiamin? Hubungannya dengan Xia Guoguo tidak pernah akur. Cari cara masuk ke produksi. Ditanggung Bos Zhao. Semuanya bersenang-senanglah. Ayo, minum sepuasnya. Siapa sih bos Hao itu? Salah satu investor kita. Aku ke toilet dulu ya. Bos Zhao, kita sudah sepakat ya. Kau tidak boleh ingkar. Tenang saja, asal kau bisa membuatku senang malam ini. Produksi berikutnya pasti kupakai kau lagi. Bos Zhao bisa saja. Bos Zhao, kau tidak tahu, sebenarnya malam ini kakakku juga datang. Oh? Yaitu kualitas nomor 1. Di mana dia? Di belakang sana. Bagus juga. Ajak dia main bareng. Aduh Bos Zhao, kau tidak paham. Kakakku ini sombongnya minta ampun. Orang biasa tidak akan diliriknya. Aku coba temui dia. Xia Guoguo, jangan salahkan aku. Siapa suruh kau cari masalah dengan orang yang salah? Cantik, temani aku minum 1 gelas. Maaf, aku tidak bisa minum alkohol. Jual mahal ya? Minum saja, nanti ku beri tip. Mau kemana? Siapa bilang kau boleh pergi? Bagus, hanya ada yang berdasarkan perempuan itu. Perempuan jalang. Tidak mau memberi muka, ya? Minum. Hei, tidak mau memberi muka, hah? Bos Sao, kusarankan jangan keterlaluan. Xia Guoguo bukan wanita yang bisa kau sentuh sembarangan. Ye Feihan, berani-beraninya kau merusak urusanku. Terima kasih untuk hari ini. Cuma bicara manis di mulut? Mana bukti kesungguhanmu? Ayo, temani aku ke suatu tempat. Kenapa bawa aku ke sini? Waktu kecil, setiap kali suasana hatiku buruk, aku selalu datang ke sini. Tidak kusangka kau punya sisi seperti ini. Karena statusku. Aku sering bertengkar dengan ibuku. Hei, Ye Feihan. Apa hubunganmu dengan Xingzi? Kenapa? Jing Xingzi tidak memberitahumu? Dia saudara tiriku, beda ibu. Kakak. Maaf ya, aku duluan. Aku antar. Nggak usah. Aku takut Xingzi salah paham. Xia Guoguo, kamu wanita yang menarik. Sao Chenxi. Kerja sama kita selesai. Kalau tidak, Kenapa? Kamu juga suka sama dasar menyebalkan itu? Urusanku bukan urusanmu. Xia Guoguo, kok kamu buta banget sih? Xiamin, ngapain kamu di sini? Aku sekarang pemain pendukung nomor 8 di sinetron ini. Cepetan sini, bantuin aku ganti baju. Suara apa berisik banget? Berisik, mati lo. Mau mati ya? Xiamin, kalau kamu berani sentuh kucing ini lagi, aku nggak akan nyerah sama kamu. Nih, Nyimi, kamu nyari kucing busuk itu ya? apa kamu yang nyembunyi Mimi? Aku pendendam. Tanganku terluka. Menurutmu lebih baik aku biarin mati kelaparan, atau aku rebus? Yao Chenxi, berani kamu? Kenapa nggak berani? Perlu sekejam itu? Kucing itu cuma nggak sengaja nyakar kamu. Kalau kamu marah, aku minta maaf atas namanya, boleh kan? Lepasin dia. Boleh. Tapi kamu harus ngaku dulu. Kalau kamu yang nyuruh kucing itu nyakar aku, terus minta maaf. Baik, aku ngaku. Aku yang nyuruh Mimi nyakar kamu. Aku minta maaf. Puas? Memang nggak tulus. Tapi kali ini kamu kalah. Maksudmu apa? Kucingmu sudah mati. Kucingmu sudah mati. Kenapa kau membunuhnya? Kucing liar yang menyebalkan. Harus lenyap dari dunia ini, sama sepertimu. Lenyap dari kehidupanku dan Xingzi. Xia Guoguo, beraninya kau menampar aku. Memang kau yang pantas ditampar. Wanita sejahat kau pasti akan kena karma. Tak kusangka, jadi pelakor malah secongkak ini. Guoguo kena masalah. Kenapa? Memangnya kenapa kalau aku rebut tunanganmu? Aku dan Xingzi benar-benar saling mencintai.
Pasti karena aku terlalu sibuk bekerja, sampai kau punya celah. Terus kenapa? Kau tidak punya waktu buat dia, bagaimana bisa kau bilang begitu? Jadi pelakor itu memalukan. Kau masih lajang. Harusnya cari pria baik-baik dan jalani hidup yang benar. Kalau berani, rebut sendiri balik. Ini, bukankah ini video saat aku cari kucingku? Video ini sudah diubah orang. Aku percaya padamu, tapi orang lain belum tentu. Oh, bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Banyak orang mau datang ke lokasi syuting untuk menyerangmu. Aku sudah suruh Jason siapkan mobil untukmu. Kau pulang ke kota dulu. Baik. Video itu memang ada kesulitan, tapi bukti ini terlalu lemah. Netizen belum tentu percaya. Kalau ada video aslinya, mungkin hasilnya lebih bagus. Sisa aku udah sih. Adu mulut ada yang merekam diam-diam. Tapi aku tak tahu siapa. Buat dulu surat peringatan lewat akun sosial Kuo. Sisanya pakai prosedur. Baik, Jadi, kau tidak mau tanya apapun padaku? Tamparan itu pantas sekali. Xingzi, maaf. Aku tidak tahu siapa yang mengunggah video itu ke internet. Aku sama sekali tidak menyangka. Masalah ini akan berdampak padamu. Kalau tidak ada usaha lain, aku tutup. Besok aku akan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan semuanya. Nona Zhao Chenxi, tunanganmu direbut, lalu kau ditampar pelakor. Kenapa bukan mereka yang tampil, malah kau yang klarifikasi? Sebenarnya, hubunganku dengan Xingzi selalu baik-baik saja. Tapi mungkin karena aku terlalu sibuk bekerja, jadi memberi celah untuk orang lain masuk. Dasar perempuan tak tahu malu. Berani-beraninya merusak hubungan orang. Xia Guoguo, aku akan membuat namamu hancur. Kau tidak akan bisa lagi berada di sisi Xingzi. Nona Xia, mengenai tuduhan Zhao Chenxi bahwa kau menggoda tunangannya, apa penjelasanmu? Katanya perusahaan tempat Nona Xia bekerja juga milik Bos Jing. Kau sering dipromosikan di perusahaan, apa karena ada hubungan khusus? Nona Xia, apakah kau seharusnya minta maaf atas penamparan terhadap Nona Zhao Chenxi? Aku tidak akan pernah minta maaf karena menampar Zhao Chenxi. Dia yang harus minta maaf. Tidak mau minta maaf? Sikapnya keterlaluan. Apa ada cerita lain di balik ini? Kau ini memanfaatkan kekuasaannya? Memanfaatkan kekuasaan atau bukan, tolong lihat kebenarannya di layar. Kucingmu sudah mati. Kenapa kau membunuhnya? Seekor kucing liar yang menyebalkan. Memang seharusnya lenyap dari dunia ini, sama sepertimu. Harus lenyap dari hadapanku dan Xingzi. Xia Guoguo, beraninya kamu menampar aku? Ya ampun, Zhao Chenxi tega banget nyiksa kucing kecil. Dia benar-benar mengerikan. Pura-pura baik di depan semua orang. Idola kayak gini tuh sampah dunia hiburan. Bukan gitu. Dia juga fitnah Xia Guoguo. Kalau nggak ada video aslinya, kita semua nggak bakal sadar udah dibohongin sampai kapan. Beneran bukan gitu, semuanya. Ah, dengerin penjelasanku dulu, bukan gitu. Zhao Chenxi. Udah aku bilang, kamu bakal kena batunya. Dasar jahat. Kamu mau ngancurin reputasiku. Masalah ini justru kamu sendiri yang bikin gede. Kamu nggak punya hak nyalahin aku. Oke, tunggu aja. Urusan ini belum selesai. Maaf, Nona Xia. Apa benar alasannya? Karena kamu sekarang bersama mantan tunangan Zhao Chenxi. Jadi dia dendam dan balas dendam sama kamu? Aku nggak pernah jadi tunangan Zhao Chenxi. Aku juga nggak pernah ngakuin itu di depan publik. Semua itu omong kosong dia doang. Cuma Guo satu-satunya wanitaku. Kami lagi siapin pernikahan. Kalian semua diundang ya. Ngawur aja. Sejak kapan kita siapin pernikahan? Aku berhutang satu pernikahan megah buat kamu. Bodoh banget. Kok bisa mereka punya video aslinya? Apa kamu yang hianatin aku? Kasih video ini ke Xia Guoguo? Nggak, Kak Chenxi. Percaya sama aku. Aku cuma kasih ke editor. Terus kok bisa mereka punya video aslinya? Kamu sekarang cepat carikan aku editor video terkenal. Bilang semua bukti soal Xia Guoguo itu palsu. Terus semua urusan aku nyiksa kucing. Bilang saja itu fitnah keji. Dan status duta asosiasi perlindungan hewanku nggak boleh hilang. Itu citra diriku. Kak Chen 11, apa ini nanti nggak bakal ketahuan? Ketahuan apanya? Netizen itu pada bagus semua. Aku bicara sedikit saja mereka langsung kasihan. Apa yang aku bilang, itu yang benar. Cepat kerjakan, paham? Ternyata Zhao Chenxi orangnya kayak gini. Jijik banget. Ngatain netizen bodoh, ngatain fans nggak punya otak. Ini namanya paras cantik tapi hatinya busuk. Dari dulu aku juga nggak pernah ngerasa wajahnya cantik. Soal ini aku pasti akan laporkan apa adanya. Biar Zhao Chenxi, perempuan kejam kayak gitu, hancur reputasinya. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Aku udah bantu kamu sebesar ini. Masa nggak dikasih hadiah? Makasih ya. Cuma segini? Kurang.
Jason Xingzi ada? Aku mau nganterin makanan buat dia. Ada, masuk saja. Kalau gitu aku masuk ya. Kamu siapa? Ruang CEO itu seenaknya saja kamu masuk? Kinmo, biarkan dia masuk. Perempuan ini siapa sih? Dia nyonya mudaku, istri Tuan Muda Jing. Bukannya Tuan Muda Jing bilang mau langsung cerai begitu pulang? Tuan Jing tak suka diatur. Kinmo, sebenarnya dengan kemampuanmu dan juga statusmu sebagai putri keluarga Qin, kamu sebenarnya bisa saja buka perusahaan sendiri. Nggak ada alasan buat kamu terus bertahan di samping Tuan Muda Jing. Kamu pikirkan sendiri baik-baik. Xia Guoguo. Bos Jing menugaskanmu jadi manajer cabang barat. Wow. Tapi kamu harus naikkan omzet 50%. Kalau begitu balik kamu bisa langsung naik jadi manajer. Kalau urusan tim produksinya gimana? Bos Jing akan kirim orang lain ke sana. Xingzi, aku dipindah tugaskan. Kalau hasilnya bagus, begitu balik langsung jadi manajer. Semangat. Aku yakin sama kamu. Kamu kangen aku nggak? Kangen. Coba lihat ke bawah, ke seberang jalan. Aku cuma mau lihat kamu. Sekarang sudah kelihatan. Boleh matikan teleponnya sekarang. Tunggu aku. Aku nggak akan pernah terima lelaki yang sudah kutunggu 10 tahun. Direbut begitu saja. Aku nggak akan menyerah. Bos Jing. Coba lihat ini. Tidak lama, semua gosip Nyonya Muda dan Ye Feihan. Kita harus bagaimana? Hubungi semua media besar, segera hapus video dan fotonya. Baik. Xingzi, sudah larut gini kok belum tidur? Sini. Ada apa? Sejak kapan kamu diam-diam main serong sama Ye Feihan di belakangku? Xingzi, dengerin penjelasanku dulu. Aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Ini pasti sengaja difoto dari sudut tertentu. Cuma sudut pengambilan gambar yang salah. Terus video itu gimana ceritanya? Bukankah aku sudah peringatkan kamu? Suruh jauh Ye Feihan. Kenapa? Kenapa nggak kamu turuti? Aku nurut. Xia Guoguo, mulutmu penuh kebohongan. Jing Xingzi, kamu nggak percaya sama aku? Kalau kalian benar-benar nggak ada kontak, mana mungkin bisa ke foto kejadian kayak gitu? Kamu bikin sakit. Kalian berdua. Tanpa izinku, Nyonya Muda dilarang keluar dari kediaman Jing. Jing Xingzi. Video itu dari hari kru syuting ke KTV, ada orang yang melecehkanku. Dia melindungiku dan menolongku, makanya bisa ke foto. Percaya atau enggak? Aku nggak pernah melakukan satu pun hal yang mengkhianatimu. Jiesen. Aku mau semua data soal kru syuting yang ke KTV hari itu. Baik. Tuan Muda Jing, sudah ketemu. Waktu kru syuting ke KTV, Bos Sao sengaja mempersulit Nyonya Muda. Ye Feihan menolong Nyonya Muda. Dan ternyata ada orang sengaja yang memfotonya. Bos Hao yang mana? Pemilik Ocean Real Estate, Zhao Haiyang. Dalam 3 hari, aku mau dengar kabar Zhao Hai yang bangkrut. Siap. Tapi perusahaan Jing masih terikat bisnis dengan Ocean Real Estate. Ini? Sepertinya aku benar-benar salah paham sama Gugu. Jason, kamu ngapain? Kita tinggal jalankan apa kata Tuan Muda Jing. Masih berani banyak omong, siap-siap aja bikin surat resign. Sial. Kayaknya begini masih belum cukup. Maaf, Gugu. Aku sudah salah menuduhmu. Ngapain kamu masuk? Mana mungkin Tuan Muda Jing salah? Orang yang merundungmu sudah kuberi pelajaran. Lain kali kalau ada kejadian begini, langsung bilang padaku ya. Ya? Baiklah, kali ini aku maafkan kamu. Xingzi, ini apa? Malam ini temani aku ke acara jamuan. Tapi aku tidak terlalu paham. Kalau sampai berantakan bagaimana? Berantakan juga tidak apa-apa. Nyonya Muda, ini undangan untuk malam ini. Baik. Kak Kinmo, penampilanmu hari ini cantik sekali. Lumayanlah. Kalian juga cantik. Kami mana bisa dibandingkan dengan Kak Kinmo. Cuma, hari ini Bos Jing pasti bisa kau taklukkan. Bos Jing, ada hal sangat penting yang perlu Anda tangani. Gugu, kamu masuk duluan. Setelah selesai, aku akan menyusulmu. Kak Kinmo, bukankah itu Xia Guoguo?
Dasar murahan itu ternyata berani juga datang ke sini. Jadi dia itu Xia Guoguo yang merebut pujaan hati Kak Mo? Kak Mo, tunggu saja. Kami akan balaskan sakit hatimu. Aduh, gaunku. Kenapa ini? Kamu jalan tidak pakai mata, ya? Dasar menyebalkan. Gaun Kak Sansin jadi kotor. Cepat minta maaf. Jelas-jelas kamu yang mendorongku duluan, jadi aku menabrak dia. Maksudmu aku sengaja mendorongmu lalu menjebakmu? Kurasa dia takut tidak sanggup ganti rugi, makanya ngomong begitu. Aku juga tidak mau mempersulitmu. Asal kamu jilat noda minuman di bajuku sampai bersih. Masalah ini selesai. Dengar tidak? Kata Kak Sansin, cepat jilat. Ini cuma sepotong gaun. Perlu begitu keterlaluan? Besar sekali mulutmu. Cuma sepotong gaun. Kamu kenal merek Palade ini? Kamu tahu berapa harga baju ini? Nanti kaget sendiri. Yang paling murah saja sudah jutaan. Soal Palade, aku nggak begitu paham. Tapi aku tahu ada merek lain namanya Parada. Nama merek aja nggak hafal, masih berani mau bikin aku ketakutan? Salah sebut dikit doang. Kenapa sih? Dasar perek murahan, lo ketawa apaan? Gue ketawa karena lo pakai barang KW tapi gaya selangit. Dia kok tahu? Jangan-jangan cuma mau ngerjain aku. Kalau gue bilang sih, lo tuh nggak pernah lihat dunia luar. Kita semua putri orang kaya, mana mungkin pakai barang palsu? Iya. Lo jangan iri hati, makanya ngatain begini. Setahu gue, setiap baju dari Parada itu pasti ada tanda tangan desainernya. Coba deh kalian periksa. Yang ini kok kayaknya nggak ada ya? Beneran nggak ada, Kak Sansin. Ucapan dia ada benarnya. Kalian jangan lupa tujuan kita ke sini. Kita malah kena omong kosong perempuan murahan itu. Iya. Gara-gara dia kita jadi begini. Pantas rebut pacar Kak Mo. Ternyata emang lihai main cantik. Tanda tangan baju gue itu ada di bagian dalam. Makanya dari luar nggak kelihatan. Iya, masa Kak Sansin kita pakai barang aspal? Dasar menyebalkan ini tuh cuma iri sama kita. Dasar kalian semua orang-orang kampungan. Perempuan murahan, cepat pergi lo. Ini bukan tempat buat orang miskin kayak lo. Kalian suruh siapa pergi? Ya lo. Berani-beraninya ganggu wanita milik Jing Xingzi? Nggak begitu. Kak Kinmo, syukurlah lo datang. Dia yang mulai nyiram minuman ke gaun gue. Linyu dan Menjie nggak tahan lihatnya. Mereka cuma blind gue, tapi malah bikin salah paham. Gini aja deh, demi wajah gue. Biarin urusan hari ini selesai sampai di sini. Gue gantiin gaun dia yang baru buat lo. Oh, kalau gitu boleh. Demi Kak Mo, gue orang besar nggak mau ribut sama orang kecil. Tunggu dulu. Kuo, jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Dia yang sengaja menabrakku duluan, lalu anggurnya tumpah ke bajunya. Mereka pikir aku nggak mampu ganti rugi gaunnya. Mereka bilang suruh aku jilat gaunnya sampai bersih. Nggak begitu. Jangan asal nuduh. Aku nggak nabrak kamu. Kamu sendiri yang nabrak Sansin, ya kan? Aku lihat semuanya. Kamu sendiri yang jalan nggak hati-hati. Pasti ada CCTV di ruangan ini. Bagaimana kalau kita cek saja rekaman CCTV-nya? Jiesen, tolong cek CCTV-nya. Baik, Jangan, nggak usah. Jiesen, hentikan semua kerja sama Jing Group dengan keluarga Lin. Keluarga San dan keluarga Meng. Sekarang juga. baik. Bos Jing, tolong jangan hentikan kerjasama dengan keluarga San. Bos Jing Group ini sudah bertahun-tahun bekerjasama dengan keluarga Lin kami. Nggak bisa seenaknya dihentikan begitu saja. Kerjasama Jing Group dan keluarga Meng selalu baik. Semua perusahaan di bawah Jing Group. Semuanya dihentikan. Bos Jing, aku benar-benar minta maaf. Kumohon, kami minta maaf. Bos Jing, aku nggak akan berani lagi. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Jiesen, ambilkan anggur. Siram ke wajahnya. Perempuan milikku, Jing Xingzi. Bukan orang sembarangan yang bisa diinjak-injak. Xingzi, turunkan aku. Aku bisa sendiri. Sudah puas balas dendamnya? Puas banget. Kalau gitu, aku pantas dapat hadiah dong.
Xingzi, kenapa kamu baik banget sama aku? Bodoh, kamu itu istriku. Masa aku baik sama orang lain? Mulai sekarang, selama ada aku, kamu nggak akan pernah terluka sedikit pun. Kak Mo, aku mohon. Tolong selamatkan kami, selamatkan keluarga San. Kamu harus selamatkan keluarga Ling kami, Kak Mo. Iya, iya. Termasuk keluarga Meng kami. Aku nggak bisa selamatkan kalian. Kak Mo, semua ini kami lakukan demi kamu. Kamu nggak bisa ninggalin kami begitu saja. Siapa suruh kalian bertiga bego ninggalin bukti? Pergi. Siapa udah ini? Asisten pribadi. Sekretaris ini cantiknya luar biasa. Pantas saja Bos Jing yang terkenal anti wanita mau menerimanya. Tuan Muda Jing hanya menghargai kemampuanku. Ini Bos Wang, pernah bekerja sama dengan Jing Corp. Yang ini Bos Li, spesialis mesin teknologi. Nanti kalian bisa diskusi soal kerjasama. Sepertinya Nyonya punya bakat jadi sekretaris. Nyonya muda. Hari ini juga ulang tahun Nyonya Casili. Menurut saya, hadiah ini. Lebih pantas diserahkan oleh Anda atas nama Jing Corporation. Nyonya Casili? Dia CEO sebuah perusahaan multinasional. Punya banyak kerjasama dengan Jing Corporation. Halo, Nyonya Jing. Anda cantik sekali. Ini dia istri Tuan Muda Jing kami, Nona Siagogo. Tidak mengerti bahasa Prancis? Mau apa kau sekarang, Siagogo? Terima kasih atas pujiannya. Nyonya muda ternyata bisa bahasa Prancis? Sedikit saja. Sepertinya kau mengobrol cukup akrab dengan Nyonya Casili. Nyonya Casili sangat ramah. Selamat ulang tahun. Oh, terima kasih. Aroma parfum ini sangat bagus. Edisi terbatas yang langka. Sayangnya sudah pernah dipakai. Mohon maaf, Nyonya. Nyonya muda kami pasti tidak sengaja. Imo, berani-beraninya kamu menjebakku. Aku harus cari cara untuk memperbaikinya. Serahkan padaku. Biar ku selesaikan. Maaf, Nyonya Casili. Sebenarnya aku sudah menyiapkan hadiah lain untukmu. Tolong tunggu sebentar, ya? Baik, aku tunggu 5 menit. Siagogo, kulihat trik apa yang bisa kau buat. Sepertinya Nyonya Jing tersesat. Soal hadiah, lupakan saja. Terima kasih karena Bos Jing masih ingat hari ulang tahunku. Istriku bilang dia pergi menyiapkan hadiah untukmu. Aku yakin dia akan segera kembali. Bos Jing tenang saja, hal ini tidak akan memengaruhi kerjasama kita. Kenapa Jing Xingzi masih saja percaya pada Siagogo? Jangan beri dia kesempatan. Bos Jing, mungkin dia pulang duluan. Besok kupilihkan hadiahnya. Nyonya Casili. Ini hadiah yang sudah kusiapkan untukmu. Mana mungkin? Dari mana Siagogo membeli hadiahnya? Aku penasaran hadiah apa yang dibawakan oleh Nyonya muda. Buka saja, nanti juga tahu. Bros ini unik sekali. Ini aku buat sendiri. Boleh aku pasangkan untukmu? Tentu saja. Bagaimana caramu tahu kalau kerah bajuku rusak? Sebenarnya aku ini seorang desainer. Sudah selesai. Bos Jing, istrimu benar-benar wanita yang teliti dan penuh perhatian. Kamu pasti sangat bahagia. Terima kasih atas pujiannya. Nona Sia, kalau ada kesempatan, aku pasti mengundangmu ke toko perhiasanku. Itu suatu kehormatan untukku. Bos Jing, aku agak lelah. Ayo pulang. Nyonya muda, kalau lelah silakan pulang duluan saja. Masih ada bos lain yang ingin bicara proyek baru. Mungkin masih lama baru bisa pulang. Imo, kamu tinggal dan temani para bos itu membahas proyek baru. Ayo. Siagogo, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Dulu kupelajari demi paham dosen Prancis. Kalau brosnya, Itu jepit rambut pemberianmu. Mendadak ku lepas dan kupasang di atasnya. hebat sekali. Aku ambil mobil dulu, tunggu sebentar. HM. Ye Fei Han. Kuo, kamu gimana? Aku nggak apa-apa. Tapi Ye Fei Han lukanya lumayan parah. Sus, gimana keadaannya? Siapa keluarga pasien? Saya.
Pasien butuh operasi sekarang, keluarga harus tanda tangan. Kamu nggak ada yang mau ditanyakan? Apa? Oh, kamu keluarga Ye Fei Han. Waktu itu dia pernah bilang pas nolongin aku. Kamu itu saudara tirinya, beda ibu. Tapi menurutku itu semua urusan orang tua dulu. Kalian tak bisa jadi saudara, tapi jangan jadi musuh. Siapa suruh dia berani-beraninya naksir kamu? Tenang aja, nggak peduli orang lain naksir gimana pun. Aku nggak akan pernah naksir mereka. Beneran. Mataku nggak buta. Emang ada yang lebih baik dari kamu? Tuan Muda Jing, target bisnis semester pertama sudah kami lampaui. Apa seperti tahun-tahun sebelumnya? Kita bertiga rayakan bareng? Soal ini kamu atur saja sama Jason. Nggak usah aja aku, nanti minta rimbur semen ke bagian akuntansi. Tapi biasanya kita selalu bertiga rayanya. Kamu harusnya tahu, aku sudah menikah, nggak usah aja aku. Kinmo. Parfum limited edition kemarin itu yang kamu beli tahun lalu. Harusnya bukan hadiah untuk Nyonya Casilikan. Dulu kamu nggak pernah bikin kesalahan sekonyol ini. Ini salahku, waktu itu aku salah ambil kotak hadiah. Sebenarnya aku mau jelasin. Tapi nggak ada kesempatan. Maaf. Kalau masih ada lain kali, kamu mengundurkan diri saja. Baik, Bos Jing. Bos Jing, dari rumah sakit katanya Ye Fei Han sudah siuman. Aku mau makan buah. Apa-apaan sih? Makan apel kok nggak dicuci dulu? Mau makan ya makan, nggak ya sudah. Aduh, iya, aku cuci. Kalau nggak bisa ngurus orang, nggak usah di sini. Biarkan Kuo sendirian di sini, juga nggak apa-apa. Emangnya kamu siapa berani manggil Kuo? Kamu dekat sama dia? Setidaknya aku ini penyelamat nyawanya, kan? Begini caramu memperlakukan penyelamat nyawa? Menyelamatkan kakak iparmu itu memang sudah kewajibanmu. Kalau bukan karena kamu menyelamatkan Kuo, mana mungkin kamu masih bisa duduk santai di sini? Dia iparmu. Jangan posesif. Aku dan dia sudah lama terdaftar di catatan sipil. Sah di mata hukum. Tapi tetap bisa cerai. Aku nggak percaya nggak ada cangkul yang nggak bisa dipakai. Apa katamu? Tembok apapun bisa jebol. Kalau kamu memang sudah nggak ingin hidup di dunia ini, aku bisa bantu kamu. Xingzi, kalian sedang apa? Nggak ngapa-ngapain. Cuma mengakrabkan diri antar saudara. Bukan begitu. Dengar ya, dia itu. Nggak apa-apa. Dia memang suka makan apel sama kulitnya. Oh, Apel dengan kulit itu malah lebih bergizi. halo. Dengar ya. Kamu harus periksa baik-baik mobil van tadi malam. Nggak perlu kamu suruh. Tadi malam mobil itu benar-benar melaju ke arahnya. Kalau aku gak datang tepat waktu, akibatnya pasti gak kebayang. Aku paham. Jadi kamu, kenapa? Cuma gitu sikapmu ke orang yang udah nyelamatin kamu? Udah, bilang aja. Apa maumu buat nyelamatin aku? Ngapain ngomongin syarat segala? Setidaknya kita pernah saling kenal. Mana tega aku biarin kamu menderita di dalam? Gak ada orang di sini. Gak usah sok baik. Aku tahu kamu cuma mau pakai tanganku buat nyingkirin Xia Guoguo. Tenang aja. Dia udah bikin aku menderita sejauh ini. Aku gak bakal biarin dia lolos. Tuan Muda Jing, sopir van-nya udah ketemu. Dia bilang Kinmo yang nyuruh dia. Terus Sao Chensi juga yang bayar jaminannya Kinmo. Apa? Panggil Kinmo masuk. Tuan Muda Jing, kamu cari aku? Kinmo, kamu pergi. Apa maksudmu? Emang ada yang salah dari aku? Kok masih berani nanya? Enggak, bukan gitu. Tuan Muda Jing, kulakukan ini karena aku terlalu mencintaimu. Cinta? Jadi cinta itu boleh nyakitin istriku? Cintamu bikin aku mual. Jisen, panggil keamanan. Satpam, Emang Xia Guoguo itu bagusnya apa? Dia gak ngerti apa-apa. Cuma aku yang paling cocok buat kamu. Pergi. Jangan muncul lagi, atau aku tak akan melepaskanmu. Serat keluar. Aku gak mau pergi, Xingzi. Keluarga kita kan udah teman lama antar keluarga, Xingzi. Guo. Bagaimana kalau kita bahas pernikahan kita sekarang? Tanggal 8 bulan depan kayaknya bagus. Cepat banget. Aku belum siap. Kamu tinggal diam aja jadi pengantinku. Sisanya serahin ke aku. Xingzi, pernikahan itu urusan besar. Kenapa gak dibicarain dulu sama aku? Anggap pernikahannya udah ditetapkan bulan depan tanggal 8. Gak bisa. Aku gak setuju. Aku cuma memberitahumu, bukan minta pendapatmu. Kamu? Xia Guoguo, gara-gara kamu.
Gara-gara kamu, diam. Aku tidak akan datang ke pernikahan kalian. Aku juga tidak akan pernah merestui kalian. Kinmo, kenapa kamu di sini? Xia Guoguo, kamu sudah menghancurkan hidupku. Kamu juga jangan harap bisa hidup tenang. Tuan Muda Jing, celaka. Nyonya besar dan Nyonya Muda hilang. Apa? Cari sekarang juga. Baik, Tuan Muda Jing, sudah ketemu. Nyonya Muda dan Nyonya besar. Diculik ke pabrik kosong di pinggiran kota. Siapkan mobil. baik. Wah, si menyebalkan sudah sadar rupanya. Kinmo, apa maksudmu ini? Kamu pikir kamu itu siapa? Berani-beraninya cari masalah denganku. Apa maumu? Xingzi sampai memecatku demi kamu. Kamu tidak tahu apa-apa. Akulah yang paling pantas untuknya. Urusan perasaan tidak bisa dipaksakan. Kalau Xingzi mau memilihmu, dia pasti sudah memilihmu dari dulu. Diam. Kinmo. Apa-apaan ini? Nona Qin, bukankah kamu bilang kamu mencintai Xingzi? Bahkan hanya satu konflik. Cinta macam apa ini? Kenapa tidak? Asal bisa membuat Xingzi mengingatku selamanya. Meskipun hanya lewat kebencian, kenapa tidak? Kinmo, kamu sudah gila. Sebenarnya apa maumu? Masih belum jelas juga? Karena aku tidak bisa mendapatkan Xingzi. Maka aku akan menghancurkannya. Ibu. Guoguo. Kinmo, apa yang lakukan? Cepat lepaskan Nyonya besar dan Nyonya Muda. Kinmo. Jadi ternyata kamu. Aku sudah susah payah menculik mereka ke sini. Masa ia kulepas begitu saja? Apa maumu? Sebutkan saja syaratmu. Aku mau kamu menikahiku. Tidak mungkin. Orang yang kucintai hanya Guoguo. Baiklah kalau begitu, ayo kita mainkan sebuah permainan. Permainan apa? 3. Kinmo, apa yang sudah kamu lakukan? Aku baru saja mengaktifkan bom waktu. Hitungan mundurnya hanya 10 menit. Selamatkan ibumu. Atau Xia Guoguo, kamu hanya boleh memilih satu. Kinmo. Berhenti sebelum terlambat. Berhenti. Jangan maju lagi. Cepat pilih. Waktu tidak banyak lagi. Xingzi, cepat selamatkan ibu. Aku ini ibumu. Xingzi, tolong aku. Nona Qin, lepaskan Nyonya besar Jing. Aku akan tinggal menemanimu. Kamu benar-benar rela berkorban demi orang lain, ya? Baiklah. Kalau begitu, akan kukabulkan. Jie Sen. Apa? Aku tidak mau menunggu lebih lama lagi. Xia Guoguo, maukah kamu menikah denganku?